قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد شكرا ولك الممر فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك الرقا وأنت لم تزال ذلك أهلا اللهم يسر كل عسير ويا منيع كل فقير ويا دافع كل حقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معون كل معين صاحب كل فريد يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من تاج البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيدا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مسافرا إلا وصلته ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين walhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah salat asal yang kami muliakan, mohon keikhlasannya untuk membacakan surah Al-Fatihah bagi kesembuhan syifa. Yang pertama Ibu Nyimas Haja Aminah binti Kemas Haji Anang Putih. Yang kedua Bapak Raden Haji Ahmad Edi Jalani bin Raden Denci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala penyakit-penyakitnya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli nisolya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa shfi madana fi sihah wal afiyah was salamah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. آمين آمين تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت اصرف عنا هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال المتابعة في الصحة والعافية والسلامة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashraba safiyal hani ya wahab ya ghani. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'u amru kullu ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa rfa' li qadri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Nusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawba wa ya ahlan nur, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Selepas sholat asar ini Allah mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam majelis ilmu di tempat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kebersamaan kita ini menjadikan wasilah Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah ikhlas. Sekarang kita akan membahas babu hadil maut wa syiddatihi, bab yang membahas tentang masalah yaitu sakitnya kematian dan beratnya kematian. Ya, setiap orang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa pasti akan wafat, pasti akan meninggal. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Rasulullah menyatakan siapa saja yang dia cinta, senang bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, Allah pun akan senang, suka bertemu dengan hamba tersebut, itu kata Rasulullah. Wa ma'na mahabbatahu, arti cintanya seorang hamba ketika dia menghadap Allah, bertemu dengan Allah itu apa? Anal mu'min idza kana 'indan nazai fi halati la yaqbalul iman fiha yubashshiru bi ridwanillahi wa jannatihi fayakunu mautuhu ahaba ilaihi min hayatih. Jadi yang dimaksud cintanya ya kepada Allah itu saat bertemu dengan Allah adalah apa? Ketika seorang mukmin dalam keadaan sakaratul maut, yang mana saat itu dia bertaruh tentang keimanannya. Karena pada saat sakaratul maut itu semuanya datang. Yang setan datang, yang menyerupai ayahnya, yang menyerupai ibunya, menyerupai orang-orang yang dia cintai dan lain sebagainya. Yang intinya untuk keluar daripada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia dalam kondisi seperti itu, maka Allah berikan kabar gembira kepada orang yang sakaratul maut tadi, keridhaan Allah, surga-surganya Allah, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu kematiannya lebih dia cintai daripada hidupnya. Pada saat sakaratul maut, maka saat itulah Allah pun suka kepada hamba tersebut. Tetapi waman kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Dan siapa saja yang dia tidak suka bertemu, berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengan hamba tersebut. Mananya bagaimana? Fa innal kafir hina yara ma'adda lahu minal uqubah yabki li dhalalihi wa yakrul mamat
fayakrahullahu liqa'ah. Orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat saat sakaratul, melihat apa yang telah Allah sediakan daripada siksa-siksa untuknya, ketika melihat itu saat sakaratul maut menangis. Kenapa? Oh, selama ini dia sesat. Ketika melihat tersebut apa? Fayakrahul mamat, gak suka yang namanya mati, tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sehingga Allah pun tidak suka kepada hamba tersebut. Maka ketika Nabi menyatakan seperti ini, qalu, sahabat merespon. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Ya Rasulullah, semuanya kita ini enggak senang yang namanya mati. Semuanya kita ini enggak suka yang namanya kematian, Rasulullah. Kami semuanya takut dengan kematian, ya Rasulullah. Qala, maka dijawab oleh Nabi Muhammad, "Laisa dzalik bikarohah." Bukan seperti itu yang namanya takut kematian, bukan seperti itu, kata Rasulullah SAW. Bukan seperti itu yang namanya tidak suka dengan kematian, kata Rasulullah. Walakin al-mu'min idah tabar ja'ahul bashir min Allah Ta'ala bima yarju ilai minal khair. Akan tetapi orang mukmin itu ketika dia lagi sakratul maut, ini orang-orang yang beriman, ketika dia lagi ihtidar, dia lagi naza, lagi sakratul maut, saat itu ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba tersebut apa? Mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syai'un ahabbu ilai min liqa'il ta'ala. Sehingga saat itu tidak ada hal yang paling dia rindukan, tidak ada hal yang paling dia sukai melainkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saat sakaratul maut sudah diperlihatkan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Fa'ahaballahu liqa'ah, ketika dia suka berjumpa dengan Allah, rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu kepada hamba tersebut. Maka oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang mana selama hidup di dunia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inal fajir, sementara orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, au qalal kafir, atau orang-orang yang kafir, idah tabar ja'ahun nadhir bima huwa sairun ilaihi minasyarr. Pada saat ihtidar, pada saat sakaratul maut, pada saat najak, saat itu apa? Datang di hadapannya berita yang menakutkan. Maka saat itu dia tidak suka berjumpa dengan Allah, tidak senang berjumpa dengan Allah, benci dengan yang namanya kematian. Fakarihallahu liqa'ah. Ketika itu hamba tidak suka berjumpa dengannya, Allah pun tidak suka, tidak senang kepada hamba tersebut. Pada saat Rasulullah SAW itu lagi berhadapan dengan para sahabat, ya, ini cerita menceritakan bagaimana yang namanya pedihnya kematian, sakitnya kematian, ngerinya yang namanya kematian. Kata Rasulullah, hadisu an bani Israil wala haraj. Ayo berceritalah ya, tentang Bani Israil, enggak apa-apa, itu enggak dapat dosa, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Fa innahum qaumun qad kana fil ajab. Itu Bani Israil suatu kaum yang mana mereka mempunyai hal-hal yang menakjubkan, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kharajat ta'ifatun min Bani Israil hatta ata maqbarah. Itu pernah ada satu kelompok dari kalangan Bani Israil keluar. Nah, pada saat sampai di pemakaman mereka berkata, ya, lau shallaina summa da'auna rabbana hatta yukhrijalana ba'dal mata. Seadanya kita sholat, ya, habis itu kita minta sama Allah supaya Allah mengeluarkan sebagian orang-orang yang telah meninggal ini ke hadapan kita. Ayo kita sekarang sholat, kata kelompok ini dari kalangan Bani Israil. Setelah sholat kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah
supaya Allah mengeluarkan sebagian orang-orang yang telah wafat ke hadapan kita. Ini kata mereka. Fayukhbiruna 'anil maut, supaya mereka menceritakan kepada kita bagaimana yang namanya kematian. Supaya mereka menceritakan kepada kita tentang kematian, kata mereka. Fasallu wa da'u rabbahum. Akhirnya mereka sholat. Setelah sholat mereka minta kepada Allah supaya Allah mengeluarkan mayat-mayat yang telah dimakamkan tadi, ya, bangkit di hadapan mereka. Fabainamahum kadzalik idzan rajulun qad atla'a ra'sahu min qabrit aswad kholasian. Pada saat sudah selesai doa, tahu-tahu ada seseorang yang muncul kepalanya dari kuburan, ya, warnanya hitam keputih-putihan palanya itu. Dalam riwayat itu semuanya kepalanya, rambutnya putih. Di sini hitam keputih-putihan. Faqala ya halu amma turidun. Nah, mayat ini ngomong, kalian, apa yang kalian mau? Kok kalian minta kepada Allah menghidupkan kami ini? Apa yang kalian kehendaki? Fa wallahi laqad muttu mundu tis'ina sanatan fama dhahabat miraratul maut minni. Demi Allah, saya ini sudah 90 tahun meninggal, tetapi sakitnya, beratnya, pahitnya mati belum hilang sampai sekarang, katanya. La ilaha illallah. Tapi kalau orang mukmin luar biasa. Dan semuanya itu ditanggung oleh Rasulullah SAW saat Rasulullah sakaratul maut. Makanya ketika Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat maut, Rasulullah mengaduh, berat nian, ketakutan ini malaikat maut. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, kami ini enggak pernah mencabut nyawa seseorang yang lebih lembut daripada kamu. Bayangkan, selembut-lembutnya dicabut nyawa Rasulullah maka oleh malaikat maut masih mengaduh, ini Rasulullah. Bayangkan saja. Ketika malaikat maut mengatakan seperti itu, maka Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Allahumma sakkil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan lagi rasa sakitnya mati ini buat saya, untuk umat-umat saya entengkan ya Allah. Bayangkan saja bagaimana Rasulullah SAW cinta kepada umatnya. Bayangkan ini 90 tahun, ya, itu masih belum hilang yang namanya merasakan pahitnya, sakitnya, pedihnya kematian. Hatal an sampai sekarang. Pada Allah Ta'ala ayu aidani kama kuntu. Sekarang doakan, ya, mintalah kepada Allah agar Allah mengembalikan diriku sebagaimana adanya. Wa kana baina ainihi asar sujud. Itu mayat tadi terlihat di antara dua matanya apa? Yaitu bekas dia sujud. Artinya wong baik ini, artinya wong soleh ini. Bayangkan, yang soleh, yang baik aja kayak seperti ini, apalagi orang yang tidak soleh, apalagi orang-orang yang jauh dari Allah, apalagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Ya Allah. Sampai Nabi Muhammad itu memberikan gambaran tentang pedihnya kematian buat orang beriman itu. Apa kata Rasulullah? Qadru syiddatil maut wa karbihi 'alal mu'min ka qadri salasami'ati darbatin bisayf. Ukuran kadar beratnya, sakitnya, pedihnya kematian dan susahnya kematian bagi orang yang beriman itu, kata Rasulullah, seperti yaitu ditebas, disabet dengan 300 kali sebatan pedang, itu kata Rasulullah SAW. Makanya di antara ulama berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, nanti pada saat kami wafat, ringankan buat kami, entengkan buat kami yang namanya sakaratul maut. Inna fil mauti la sakarat. Sungguh di dalam kematian itu ada sekarat, kata Rasulullah. Ada rasa sakit.
Oleh karena itu banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara para ulama menyatakan dan memberikan ijazah kepada umat Nabi besar Muhammad SAW, di antara membaca salawat yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibi al-qadar sampai selesai. Orang yang baca salawat itu insya Allah saat wafat Rasulullah langsung ya yang akan berada dekat di sisinya. Intinya banyak-banyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita pasti akan wafat, setiap kita akan mati. Oleh karena itu persiapkan diri kita untuk yang namanya menghadapi kematian. Qala al-faqih rahimallahu man aikona bil mauti wa alima anu nazilun bihi la mahalata fala budda lahu minal istidadi lahu. Kata Imam Faqih Abdul Samarqandi beliau mengatakan orang yang yakin dengan kematian dan dia tahu bahwa dia pasti akan mati, tidak bisa tidak, maka dia harus mempersiapkan diri. Kata beliau, orang yang yakin dirinya akan mati, akan wafat, tidak bisa tidak harus. Kenapa? Mempersiapkan diri. Dengan apa? Bil a'malis sholihah. Yang pertama, dengan melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, amal-amal taat, melaksanakan perintah Allah. Wajtinabi an a'mal khabisah, menjauhi daripada amalan-amalan yang buruk, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipersiapkan kalau dia yakin bahwa dirinya itu pasti wafat. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yang zilubi, karena dia enggak tahu kapan dirinya wafat. Sehingga kalau orang udah siap, enggak takut. Maka sungguh beruntung orang yang mana ketika nyawanya dicabut, dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillah min dalik. Ya, ketika orang dicabut nyawanya oleh malaikat maut, ternyata dia dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat. Namanya orang meninggal cuma dua, enggak husnul khotimah, ya su'ul khotimah. Oleh karena itu Sayyidina Rasul memberikan wasiat kepada Sayyidina Anas. Ya Anas, ini statota antakuna abadan al-mudu fa'al. Anas, kalau kamu bisa jaga wudu selama-lamanya lakukan tuh, jangan sampai batal. Kenapa? Fa inna malakal maut idza qabida ruha abdin bawa 'ala al-wudu kutibat salahu syahadah. Karena malaikat maut ketika mencabut nyawa seorang hamba, dia punya wudu, dicatat mati syahid. Aslinya husnul khotimah. Berarti dia meninggal husnul khotimah dengan bab siap wudu. Itu yang diwasiatkan Rasul kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waqad bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam sidadal maut wa miraratahu nasihatun min ummati. Nabi menjelaskan beratnya kematian, pahitnya kematian sebagai nasihat Nabi dari Nabi untuk umat. Likai yastaidu lahu wa yasbiru ala sadaidi dunya. Supaya apa? Umat mempersiapkan diri untuk kematian dan bersabar atas beratnya kehidupan dunia ini. Di dunia cukup berat, tapi enteng kalau dibandingkan dengan beratnya kematian itu maksudnya. Kenapa? Li'anna sabra ala sadaidi dunya aisar min sidatil maut. Karena bersabar atas pahitnya, beratnya kehidupan dunia lebih enteng dibanding beratnya kematian. Kenapa? Li'anna sidatal mauti min adzabil akhirah. Karena beratnya, pedihnya, sakitnya kematian itu merupakan azab akhirat. Wa adzabul akhirati asadu min adabid dunia. Dan azab akhirat lebih berat daripada azab dunia, beratnya kehidupan dunia. Itu ada satu orang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta diajari oleh Rasulullah puncaknya keilmuan.
Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma sona'ta fi ra'sil ilm." Rasulullah mengatakan, apa yang akan kamu lakukan dengan puncaknya keilmuan itu, kata Rasulullah. Qala wa ma ra'sul ilm. Kemudian ia bertanya, apa puncaknya ilmu itu? Kemudian Rasul bertanya kembali, hal arafta Rabba azza wa jalla, kamu kenal enggak dengan Tuhan? Qala na'am, saya kenal dengan Tuhan saya ya Rasulullah, kenal saya dengan Allah. Qala famadza fa'alta fi haqqi. Kalau kamu kenal dengan Allah, sudah kamu berikan belum haknya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Qala famadza qala hal arafta al-maut? Setelah Rasulullah bertanya, kamu tahu namanya kematian? Kamu tahu bakal mengalami wafat? Kamu sadar kamu akan mati, kata Rasulullah. Qala na'am, iya ya Rasulullah. Saya sadar, saya tahu saya bakal mati, saya bakal wafat, kata ini sahabat. Qala famadza a'data lahu. Kalau kamu tahu, kamu sadar kamu akan wafat nanti, sekarang persiapanmu apa untuk kematian, kata Rasulullah SAW. Qala masya Allah, kata ini sahabat. Kemudian ketika ini sahabat mengatakan masya Allah, Rasulullah mengatakan idhab fahkum bima hunak. Sudah, sekarang persiapkan dirimu untuk yang namanya menjemput, yaitu terhadap kematian. Persiapkan dirimu. Laksanakan hak-haknya Allah. Berikan hak-haknya Allah SWT. Persiapkan dirimu untuk kematianmu. Summa ta'al hatta u'allimaka min ghara'ibil ilm. Setelah itu kamu ke sini. Nanti saya akan ajarkan puncaknya ilmu, kata Rasulullah. Sekarang kamu persiapkan diri dulu. Berikan haknya Allah, persiapkan diri untuk kematian. Kalau sudah, datang sini, nanti tak ajarin dengan puncaknya ilmu, kata Rasulullah SAW. Falamma ja'a ba'da sinin, qala Nabi SAW. Setelah beberapa tahun, ini sahabat datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ketika di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah apa? Do'yadaka alal qalbik. Rasulullah mengatakan, sekarang letakkan tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di hatimu, kata Rasulullah SAW. Fama la turdi li nafsik la tardau li akhikal muslim. Apa-apa yang tidak kamu suka buat dirimu, kata Rasulullah, kamu jangan lakukan kepada saudaramu yang muslim. Wa ma radita li nafsik fardau li akhikal muslim. Apa-apa yang membuat dirimu suka, itu juga kamu lakukan kepada saudaramu yang muslim. Wa min gharawi ilm, itulah puncaknya ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita enggak mau dilakukan hal buruk oleh orang, ya jangan melakukan kepada saudara kita. Jadi ini puncaknya ilmu apa? Yaitu apa yang kita tidak suka untuk kita jangan dilakukan kepada saudara kita yang muslim. Apa yang kita lakukan kita suka buat kita, maka lakukan juga kepada saudara kita yang muslim. Itulah puncaknya keilmuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabayana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna istidlal maut min ra'sil ilm. Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya mempersiapkan kematian itulah yang namanya ra'sul ilmi, pokoknya ilmu, dasarnya ilmu, puncaknya ilmu, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal aula ayastaghila bihi. Oleh karena itu yang paling utama apa? Menyibukkan diri untuk mempersiapkan kematian. Dengan cara bagaimana? Banyak hadir ke majelis ilmu, banyak berzikir kepada Allah, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, yang wajib jangan ditinggalin, yang sunnah banyak dilakukan. Ya. Jangan pernah benci kepada orang Islam, jangan pernah dendam kepada saudara kita yang muslim hanya gara-gara dunia. Jangan menimbulkan perpecahan, permusuhan hanya gara-gara apa? Beda pendapat. Jangan sampai membuat permusuhan, ya, sateru hanya gara-gara beta yang didukung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, persiapkan diri kita. Ada satu sahabat datang ke Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, siapa mukmin yang paling cerdas itu?
Mukmin yang paling cerdas kata Rasulullah adalah mereka yang telah mempersiapkan diri untuk kematian. Insyaallah semoga Allah selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjadikan kita pada saat ajal kita datang, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka.